Tapi uniknya dalam hadis itu Rasul menceritakan yang dapat apresiasi duduknya paling dekat. Siapa yang dapat apresiasi? Ketika ada seorang setan, bukan seorang ya, seekor setan. Seekor setan ngelapor, "Hai iblis, aku berhasil merusak rumah tangga seseorang." Kan itu jadi pertanyaan, kenapa? Ternyata simpul dari semua peradaban itu keluarga. Karena ketika keluarga rusak, orang bisa mencuri, bisa membunuh, semua dari rumah. Semua itu dari rumah. Dan hari ini kita dirusak dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, 30 hari di rumah Nabi, terus mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini Ramadan dengan amal-amal terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan semua amal-amal kita Allah terima sempurna ya Mi. Amin, Allah ya Allah. ampunkan semua dosa dan kesalahan dan kita kembali fitrah lagi. Amin ya Allah. King Sifrun, Iya, ini Ustaz. lagi rame tentang pembahasan work-life balance. Jadi antara kerja dengan kehidupan rumah, kerja dengan pribadi harus seimbang. Karena di era digitalisasi, di era kapitalisasi, semua terasa nggak berimbang. Work culture-nya tuh kerja. Iya. Sampai jadi simbolnya negara. Kerja. Baru mulai loh, Sat. Iya kan? Memang Iya, benar. betul, betul. Kerja. Kalau ini enggak, ini kerja gitu. Ya, kerja. Akhirnya karena sibuk kerja, akhirnya anak nggak pernah ketemu sama bapaknya. Akhirnya suami nggak pernah bicara intens sama istrinya. Ya kan? Akhirnya kemudian kehilangan hal-hal yang sifatnya pribadi yang harus ditata di rumah gitu ya. Anak kehilangan pelukan ayahnya karena ayah sebatas mencari nafkah, bukan penentu arah. Nah, di rumah Nabi, bagaimana Nabi sebagai kepala negara loh ngurusin negara, perang, strategi perang, meeting, rencana strategi, ekspansi dari luar gitu ya, Madinah gitu ya. Kemudian juga belum lagi para munafik di dalam kota Madinah gerogotin gitu ya. Belum lagi wahyu turun. Kalau kita mungkin pecah kepalanya gitu ya. Gimana Nabi ngatur di rumah work-life balance antara istri gitu ya, ke anak, ke cucu, ke sahabat, ke meeting tuh bisa balance gitu. Apa prinsip yang bisa kita ambil untuk dibawa pulang ke rumah? Ya betul, Sat. Sebenarnya work-life balance itu ada makro, ada mikronya, Sat. Mikro sebenarnya agama kita sudah ngasih pagar lewat sholat. Sholat itu sebagai warning untuk balik ke netral sebenarnya. Kita ketemu sama teman tetangga, anak, kanan kiri kita di masjid. Hatta sampai Nabi punya perintah larangan untuk melarang perempuan untuk pergi ke masjid, sebenarnya ada tujuan daripada itu. Untuk ngeriset lagi. Bahkan makan pun kalau lapar ya setelah sholat makannya. Ada pola-pola seperti itu. Nah, mikro mungkin sudah banyak dibicarakan oleh buku-buku. Bagaimana cara mengatur kerja, walaupun performa nasional kita belum bisa dibilang berhasil dalam life balance ini. Tapi tentu saja ini nggak bisa dilepaskan dengan pandangan makro, Ustadz. Makro. Bagaimana cara untuk lihat balancing kehidupan itu? Rasul itu sudah ngasih stempel. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik dalam keluarganya. Wa ana khairu li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di dalam keluargaku. Karena keluarga ini adalah cermin peradaban. Rusaknya keluarga, rusaknya peradaban. Baik itu dimention oleh Rasulullah, baik dimention oleh iblis itu sendiri. Kan ada hadisnya, Sat ya. Iblis itu, kata Nabi, punya singgasana di atas lautan. Itu saja sudah menjadi sebuah simbolisasi yang harus kita pahami sebenarnya, Ustaz. Kenapa kok iblis megangnya di laut? Kenapa kok nggak di kota? Kenapa nggak di kamar? Kenapa nggak di gunung? Wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah itu punya ars di atas air. Langit ketujuh, air, kursi, dan kemudian arsinya. Allah punya itu. Apa yang dilakukan iblis ketika awal mula turun di muka bumi? Iblis langsung ngebooking tempat. Gue mau singgah sana di atas laut. Mocking, Sat. Untuk ngejek Allah, untuk ngeparodiin Allah, untuk play
like a God. Dia pengen playing God, pengen berperan sebagai Tuhan. Maka nanti di singgasana itu para setan ngasih laporan. Ada yang berdosa bisa membuat manusia membunuh orang. Ada yang ngebikin manusia untuk mencuri, macam-macam, korupsi dan segala macam. Korupsi Quran, korupsi haji atau apapun itulah ya. Ngelapor. Tapi uniknya dalam hadis itu Rasul menceritakan yang dapat apresiasi duduknya paling dekat. Siapa yang dapat apresiasi? Ketika ada seorang setan, bukan seorang ya, seekor setan. Seekor setan ngelapor, "Hai iblis, aku berhasil merusak rumah tangga seseorang." Kan itu jadi pertanyaan, kenapa? Ternyata simpul dari semua peradaban itu keluarga. Karena ketika keluarga rusak, orang bisa mencuri, bisa membunuh, semua dari rumah. Semua itu dari rumah. Dan hari ini kita dirusak dari rumah. Kita ngelihat misalkan isu yang paling besar hari ini, Ustaz. Isu konflik Palestina di Gaza. Isu Israel, isu Amerika ngancur-ngancurin negara orang-orang, nyulik presiden, kemudian dia ngambil wilayah orang, ngancem nuklir sekarang, Greenland mau diklaim. Dan kita dibukakan dalam hadis ini, bagi saya saat tadaburnya adalah bahkan tadi Dewan Amerika bilang Trump itu penjahat kelamin. Dewan Amerika sendiri bilang gitu. Dan kita bisa lihat kenapa kok Trump kok gila kayak gitu. Ternyata kehidupan ranjangnya kayak gitu. Ya, oke. Ada kaitannya. Ada kaitannya, Ustaz. Bukan sengaja mengkait-kaitkan. Tapi itulah Nabi kita. Relate ya. Relate, Ustaz. Nabi kita nggak ngerti. Mungkin Trump itu sopo nggak ngerti. Tapi selalu ada pola yang jadi pedoman bagi kita. Trump, dia menunjukkan ketertarikannya sama anaknya sendiri. Trump punya hubungan dengan laki-laki. Trump ikut terlibat dalam kasus pedofilia. Bahkan setelah diperkosa, dimakan, dijadikan tumbal. Tumbalnya siapa? Baal. Baal itu salah satu kepercayaan menyebutkan Baal tangan kanannya iblis. Mungkin itu adalah orang yang setan yang dulu berhasil merusak rumah tangga orang, duduk terdekat jadi orang terdekatnya. Baal. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ada Baal dalam periode dakwahnya Nabi-Nabi Bani Israel itu. Baal, sapi. Bahkan sapi itu juga muncul dalam kisahnya Nabi Musa dalam Samiri. Nah, ini yang sebenarnya kejadian, Ustaz. Simbol daripada kesuburan, dari Baal, dari Baphomet, dari berhala-berhala itu adalah simbol-simbol kepuasan yang seharusnya kita dapatkan di rumah, Ustaz. Ketenangan, keturunan, kekayaan, perasaan cukup. Setan memutar balik itu. Ditakut-takuti gak punya keturunan, ditakut-takuti gak punya harta, ditakut-takuti gak punya kedamaian. Padahal dia penyebab ketidakdamaian itu. Dia. Tapi mereka ngerasa aku melakukan perbaikan. Nah, ini ada kaitannya, Ustaz. Secara makro dunia ini rusak dari keluarga yang rusak. Dan bayangkan, Ustaz, ketika Rasul bilang kita itu semua kullukum ra'in. Kita semua pemimpin. Dari pemimpin negara bertanggung jawab atas negara, sampai pemimpin rumah, sampai pemimpin diri sendiri. Bayangkan, Ustaz, ketika pemimpin dunianya kayak gini, Ustaz. Dunia macam apa? Yang akan dibawa nanti? Iya, bayangin. Orang dia pemimpinnya begitu. Pemimpinnya kayak begitu, Ustaz. Dan kita ikut iuran. Iya. Bayangkan untuk merusak bumi. Untuk merusak bumi. Terus di mana perdamaiannya ya? Di mana perdamaiannya? Jadi kaitan dengan itu saya jadi ingat ya, kenapa kemudian Quran juga Mia, wahyu yang Allah kemudian berikan khusus untuk Nabi Muhammad ya, itu paling banyak mentionnya keluarga. Keluarga Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Nuh, keluarga Fir'aun, keluarga. Artinya kita harus concern melihat, ada apa dengan keluarga? Mesti kan mata kita ngelihat dengan hati juga ya. Kenapa keluarga? Dan ternyata kenapa juga Nabi Ibrahim itu berhasil menjadi keluarga idaman. Yang diganggu juga oleh iblis, diganggu istrinya untuk membatalkan rencana penyembelihan Ismail. Batal karena dilempar jumroh. Kemudian diganggu Ismail juga sama, melempar.
Diganggu Ibrahim juga melempar. Ini kan satu visi keluarga. Nah, visi kayak gini kan maka wajar Ibrahim meninggalkan peradaban yang agung, yang mulia, yang tinggi, Ka'bah dan legasinya sampai ke Nabi Muhammad kan. Betul, Ustaz. Tapi kita lihat hari ini dirusak work life balance-nya dari keluarga, disibukkan, perempuan akhirnya ngantor. Perempuan ngantor. Kenapa? Atas nama kemajuan. Atas nama kemajuan, atas nama modern, atas nama kebutuhan ekonomi kebutuhan juga ekonomi, ada. Kemandirian. Dan digagas sama Amerika. Nah itu kan. Sekarang boroknya Amerika udah kita masih buta. Jadi Kita work nggak life ngeliat. balance itu buatan siapa? Kita juga nggak pernah kenal itu. Nggak ada isu work life balance. Kalau harusnya ya. Kalau Islam tuh nggak ada. Selalu balance aja gitu ya. Ya kan waktunya bekerja ya bekerja, waktunya di rumah ya di rumah. Ya kan? Kan Waktunya sama kalimat anak, balance sama itu keluar ketika ada ketimpangan, Ustaz. Iya. Baru ngomong balance, sesuatu yang diimpikan berarti kan nggak dipunya. Berarti kita nggak balance hari ini. Iya. Kita masih belum bisa memetakan nih bagaimana peradaban dari agama kita, mana peradaban yang bukan dari agama kita. Jadi kalau bisa disimpulkan work life balance itu lahir dari peradaban yang rusak. Sebenarnya peradaban Islam nggak kenal work life balance sih. Nah coba Ustaz, peradaban mana itu Ustaz? Dan uniknya Ustaz, kemarin saya bahas Ustaz. Itulah mungkin rahasianya Allah. Kenapa satu-satunya peradaban yang bukan Islam, tapi dimention dalam Al-Quran dijadikan satu surat Ar-Rum. Karena dia mendominasi peradaban kita hari ini. Iya. Gaya ketimurannya, gaya pandangan terhadap keluarga. Kan mereka tuh ngelihat, misalkan sekarang orang mungkin ngerayakan Valentine di Februari, bulan cinta. Bagaimana perayaan itu? Semuanya legal, Ustaz. Valentine itu kan muncul awal mula ya, ketika Zeus nikahin Hera. Rum. Yunani ditaklukkan Romawi, tapi budayanya Romawi kalah sama Yunani. Itu kan pernikahan Hera sama Zeus. Antum tahu nggak Hera itu siapa, Ustaz? Kakak kandungnya Zeus. Dinikahin. Incest. Dan perayaannya itu adalah ketika ini perayaan Gamelion namanya, Ustaz. Gamelion itu nanti Gami diambil kata-katanya. Hari ini kita harus lihat yang mendominasi Romawi, Ustaz. Keluarlah kata monogami, poligami, gami. Gami itu kan sel biologi itu kan sel kandung ya, Umi tapi ya. Tapi enggak tuh ada origami. Gami, origami. Enggak yang itu sih. Origami. Oh, yang origami kan? Iya, tahu kan origami. Iya, tapi enggak ke situ sih pembahasannya. Jangan terlalu serius ya. Bapak-bapak. Udah mau berbuka biasa jam-jam segini. Jam-jam kritis. Jadi definisi kegiatan seksual kita sebenarnya berangkat dari definisi Gamelion ini, Ustaz. Yang mana orang Romawi pada saat itu ketika 1 bulan walimahnya 15 tengah Januari ketemu tengah Februari, nanti diringkas menjadi 3 hari, diringkas lagi menjadi 14 Februari hari Valentine. Itu orang-orang Ustaz, free sex, Ustaz. Nanti anak-anak yang lahir dari situ itu menjadi anak-anak milik agama yang berkuasa pada saat itu, dan anak-anak yang dipelihara sama rumah ibadah itu nanti dipakai untuk perang salib, Ustaz. Bayangkan ya. Jadi semua manusianya. mindset cinta itu sebenarnya, Ustaz, itu ada nilai ideologi di situ. Tergantung kita mau pakai definisi mana. Maka jangan biarkan orang itu mendefinisikan tentang rumah tangga, tentang cinta, pakai definisi yang bukan Islami. Kamu gede-gede ngelawan Islam. Kenapa kok gue gak boleh pacaran, Umi? Kan Allah yang ngasih aku rasa cinta. ini. Kan aku nggak minta. Dia hadir Tiba-tiba begitu saja. Apa dosanya mencintai? Sama kayak Abi juga mencintai Umi. Sementara Umi kasihan sama Abi. Itu masih mending kalau namanya Fatih jatuh cintanya sama Bambang. Lebih kasihan lagi. Kan ini dari Allah, Ustaz. Kenapa salah gitu? Kenapa salah? Karena definisinya nggak tepat, Ustaz. Makronya tadi itu saling berkaitan sama mikro, balancingnya tadi dalam rumah tangga itu. Kalau rumah rusak, ya rusak semuanya. Kalau dia nggak punya jabatan sih masih mending, Umi ya. Tapi kalau dia pemimpin negara, pemimpin dunia, bener tuh kata kalimatnya Imam Ahmad, kalau kamu punya satu doa yang pasti dikabulkan, buat siapa? Buat pemimpin. Kenapa? Kalau saya rusak, saya bukan pemimpin, boleh ngerusaknya sekitar doang. Tapi kalau pemimpin rusak semua. Kebayang nih, Ustaz, pemimpin dunia yang bisa punya power nyaingin PBB, serusak ini. Iya. Bagus nih narasinya.
Gila apa ya? Tapi rusak itu kan persepsi kita, persepsi mereka itu nggak rusak gitu. Itu biasa sih. Gitu. Itu biasa. Jadi terjadi perbedaan persepsi nanti mereka. Ya itu makanya kan Quran bilang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kita orang baik. Aku orang baik, aku yang melakukan Iya, perbaikan. perdamaian. Makanya aku yang bikin board of peace nih. Iya. Damai nih. Iya. Damai dengan Iya. cara apa damainya? mereka Beli merusak. nuklir, beli bom, beli peluru, beli mesiu, beli pesawat Iya. dari duit iuran kita. Jadi di mana work balance itu sebenarnya berarti kalau balik lagi sebenarnya nggak akan ada dalam Islam. Iya. Karena memang Islam nggak punya sebab sehingga akibatnya ada work life balance. Iya. Iya kan? Nggak Dan kenal. syariat itu sudah menetapkan perannya suami dan perannya istri. Iya. Perannya ayah dan perannya ibu. Gitu. Dan setiap peran ayah pun bukan berarti dia cari nafkah terus dia nggak peduli anaknya. Iya, Iya kan? betul. Bukan berarti dia cari kerja kemudian dia banting tulang kemudian dia nggak peduli, nggak pernah ngomong sama istrinya kan? Betul. Nggak gitu. Atau yang sering kita dengar perempuan itu urusannya cuma sumur, dapur, kasur. Iya. Jadi perempuan itu nggak usah sekolah tinggi, Iya. toh nanti cuma bikin makanan buat anak, ngurus anak, cebokin anak gitu. Akhirnya konsep itu membuat wanita-wanita muslimah itu jadi ngerasa dikekang dengan syariat, kan? Dan akhirnya nggak bisa gini, ini emansipasi, aku harus keluar, aku ini mau berdaya, kan? Makanya sekarang ada perempuan berdaya lah, pemberdayaan perempuan lah, bahkan sampai ada kementerian khusus kan yang dibuat saat ini kan untuk pemberdayaan perempuan gitu. Karena sekarang ini kita hidup dalam kondisi yang sebuah tatanan sistem yang rusak. bukan peradaban Islam ya dia, Iya. sehingga akhirnya mencari konsep Betul. balancing life itu kayak gimana Iya, sih iya. gitu. Yang Nah. merendahkan perempuan siapa, yang disalahkan kan kenapa Islam? Iya. Itu Nah kan. kalau Iya. real di rumah Nabi ada contoh praktis yang bisa Work dibuat. life. Iya, balancingnya Iya, ya. balancingnya gimana Bukan tuh di rumah Balancing Nabi? dalam hal apa, Ustaz? Ya di rumah Nabi. segala hal lah. Nabi di rumahnya yang menggambarkan bahwa ya semua hal ternyata Nabi juga seorang Oke. ayah, seorang Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Oh gitu. Oh iya, ada ya. siap. Oh harus Oke. diikutin.